Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Zara Widodo dari kelas D3 MPM 404. Hari ini saya akan mempresentasikan how to make interview success and get overing. Oke, ini adalah presentasi saya dan how to make interview success and get overing. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus punya CV dulu. Nah, di dalam CV itu ada apa aja sih? Oke, yang pertama di dalam CV teman-teman tuh harus punya experience. Dan ya karena namanya kita mau membutuhkan pekerjaan, kita membutuhkan vacancy gitu ya, berarti kita harus punya pengalaman dulu nih. Nah, gimana sih caranya punya experience ketika, kita masih kuliah, tapi udah pasti dong yang namanya nanti kita bekerja pasti kan ditanya, "Apa sih pengalaman pengalaman kerjanya?" Yang pertama adalah how to build experience. Teman-teman bisa mulai yang pertama dari volunteer. Di masa pandemi ini, di masa era semua serba online, teman-teman bisa melakukan banyak hal. Teman-teman bisa multitasking yang pertama. Yang pertama, ketika teman-teman merasa experience kerjanya tuh masih kurang, teman-teman bisa banget ikut volunteer. Yang biasanya ini adalah unpaid, tapi nggak apa-apa. Yang namanya kita pengen mengeksplor sesuatu di dunia kerja dan tentang dunia dan tentang kerja gitu ya. Jadi, lebih baik dicoba untuk, mempunyai experience dan harus sesuai dengan passion gitu. Yang kedua adalah internship. Internship zaman ini sudah banyak banget yang paid, bahkan paid-nya itu sudah se-UMR di kota-kota teman-teman gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah punya experience volunteer yang mumpuni dan sudah banyak gitu, silakan teman-teman mendaftar di internship yang di mana biasanya ini paid gitu ya. Terus abis itu teman-teman yang merasa maniak lomba, boleh banget ikut lomba-lomba, karena lomba ini kan balik lagi sesuai dengan passion-nya teman-teman. Passion orang kan beda-beda, ada yang suka banget ikut lomba, ada yang suka banget pengen explore ini itu. Jadi silahkan banget teman-teman ikut lomba sampai merasa kayak, "Aduh capek nih lomba terus, pengen keluar dari zona nyaman," gitu. Makanya nanti dari sini akan timbul nih rasa-rasa penasaran dan rasa-rasa coba hal yang baru gitu. Organisasi. Organisasi ini juga sebagai mahasiswa dan mahasiswi nih ya, pasti teman-teman merasa kayak, ya udah, gua kuliah sambil organisasi aja gitu. Nah, organisasi ini sendiri akan menjadi wadah teman-teman untuk mengeksplor, apa sih yang lagi kita penasarin, apa sih yang menjadi passion kita. Jadi baru dari itu biasanya teman-teman akan merasa, "Oke, nggak bisa di sini aja, ini udah terlalu zona nyaman, apa ya hal yang bisa, saya lakukan sekarang?" Gitu. Oke. Nah, pastikan di dalam teman-teman, di dalam CV-nya teman-teman, vacancy yang dibuka align dengan CV dan skill kita. Karena kalau misalnya nih, passion kita itu adalah di marketing, tapi kita daftar di engineering, udah pasti tidak akan masuk gitu kan. Udah pasti tidak sesuai dengan CV atau, skill kita. Jadi kalau teman-teman area of interest-nya adalah marketing, digital marketing, kreatif gitu, berarti harus di industri-industri yang sama seperti itu. Misalnya di customer engagement, QL marketing, KOL internship atau segala macam yang sesuai dengan CV dan skill-nya teman-teman, harus align begitu. Karena kalau nggak align, ternyata mengerjakan hal yang bukan, kita banget tuh ternyata tertekan itu gitu loh. Jadi teman-teman harus udah tahu nih, mana passion, mana yang bukan passion, dan mana yang bisa dikembangin dan merasa, "Oke, gue udah maksimal, tapi ternyata it's not me," gitu ya. Ya, terus yang kedua teman-teman harus banget bangun personal branding. Karena personal branding ini sangat berguna untuk gimana sih caranya kita dikenal di pabrik gitu ya, gimana sih caranya kita dikenal di depan umum. Kalau misalkan teman-teman brandingin dirinya dengan hal-hal negatif, maka orang-orang akan kenal teman-teman, "Oh, dia yang pemalas, oh dia yang ini." Beda halnya dengan orang-orang yang personal branding-nya itu kuat gitu. "Oh, Tania yang pinter public speaking ya, Tania yang pinter ini ya." Itu akan jauh lebih bagus untuk diri kita dan ke depannya gitu ya. Yang ketiga adalah teman-teman harus tahu passion-nya tuh ada di mana. Jangan boleh, teman-teman boleh untuk explore, dan explore nanti akan tersaring sendiri kok, mana yang passion, mana yang bukan, mana yang sudah kita coba tapi ternyata belum maksimal. Jadi kalau bisa dicoba dan tahu itu passion, lalu dikembangkan gitu. Nggak harus semua hal kita kita coba, nggak semua hal harus kita suka, tapi balik lagi passion kita tuh ada di mana gitu. Nah, dari sini baru kita bisa kembangin, oh ini yang oke, oh ini yang nggak oke. Dari situ nanti akan tersaring sendiri gitu.
Lalu harus punya LinkedIn untuk connect dengan HR. Ini hal yang penting untuk teman-teman yang nantinya fresh graduate tapi belum memiliki experience. Ini adalah hal-hal unik karena kenapa? Di dalam LinkedIn ini, kita punya berbagai macam, apa ya, kita ngelihat nih orang-orang, di dalam experience orang-orang tuh ada apa aja sih gitu, di dalam LinkedIn-nya ada apa aja gitu. Yang pertama adalah isi dengan experience. Experience sendiri boleh dari volunteer, internship, organization, atau lomba-lomba gitu. Isi dengan tes yang udah pernah teman-teman kerjain. Jangan cuma nama gitu, nama Tania, lahir di mana, tinggal di mana, nomor email apa, terus abis itu nomor telepon berapa, terus cuman customer engagement, KOL marketing, nggak dijelasin tes-tesnya tuh ada apa aja sih, apa yang pernah kita lakukan, job desk apa yang sudah kita lakukan gitu. Dan yang terakhir ada buat portofolio, sebagai apa? Sebagai penguat akan CV kita. Terus habis itu ketika udah dapet panggilan interview, harus apa nih gitu. Jadi pertama adalah yakin kalau diri kita tuh mampu dan bisa melewati itu gitu. Jangan merasa ketika sudah dipanggil untuk interview malah kayak, "Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya?" Jangan terlalu kayak gitu. Kita harus mampu dan positive thinking kalau kita tuh bisa gitu. Terus jangan gugup, itu sih. Jangan gugup di depan HRD karena HRD itu tahu mana yang gugup dan enggak. Manusiawi dan wajar, tapi harus bener-bener yang mempersiapkan, harus latihan karena practice can make perfect ya kan. Terus harus rapi, nggak boleh namanya kayak kucel gitu, nggak boleh, harus lancar ketika berbicara, nggak boleh harus yang bener-bener siap, tegap, dan tahu apa yang akan diomongin gitu. Harus bisa ngejelasin experience yang kita punya. Karena kalau kita cuma nulis aja experience-nya dan nggak bisa ngejelasin tesnya atau bahkan job desk-nya, itu malah akan membuat HR tuh gini, "Hah, bener nggak sih ini bisa apa enggak?" Gitu loh. Jadi kita harus memberikan kesan yang baik dan experience yang kita punya harus bisa dielaborasikan. Oke, yang namanya kita bekerja, udah pasti kita akan menemukan hal-hal baru dan belajar hal-hal baru. Kita harus mau belajar hal baru. Nggak apa-apa ngerasa kayak, "It's not me, it's not, zona zona nyamanku." Nggak apa-apa, paham paham banget pasti awalnya itu susah, tapi kalau kita ngejalanin dengan hati, semuanya akan mudah dan semuanya akan pasti bisa kok, nggak ada yang nggak bisa. Jadi harus mau belajar dulu, gitu. Dan yang terakhir adalah just be you, jangan pernah jadi orang lain dan harus jadi diri kita sendiri. Karena nggak semua orang lain tuh bisa suka sama kita, tapi kita harus memberikan kesan yang baik. Gitu dari aku, thank you. Aku Tania Widodo dari D3 FP 4404 dengan NIM 670420217 ini aku mempresentasikan untuk mata kuliah dan tugas besar pengembangan profesional. Dosen pengampunya adalah Ibu Astri Wulandari. Terima kasih.